Heho Pop gengs. Baru-baru ini nama Indonesia melejit di mata dunia berkat medali emas yang dipersembahkan oleh tim atlet di perhelatan SEA Games. Rasanya emang seneng banget sih kalau dengar kabar tentang prestasi Indonesia di mata dunia. Dan ternyata dalam hal militer Indonesia juga tak kalah berprestasi loh. Bayangin, dari 195 negara yang ada di dunia, Indonesia menempati posisi ke-15 terkuat. Sebenarnya gak heran amat sih, soalnya kekuatan militer Indonesia emang sudah terbangun sejak era Presiden Soekarno dan diakui dunia. Padahal, Indonesia saat itu baru merdeka dan sudah pasang taji dengan beberapa alutsista hebat masa itu. Kita mulai dari armada Angkatan Udara dulu nih. Di tahun 1960-an, kekuatan Angkatan Udara Indonesia udah mulai membuat dunia takut. Hal ini didukung oleh bantuan teknologi dari Uni Soviet kala itu. Yup, hubungan Indonesia-Rusia memang punya rekam jejak yang panjang dan positif sejak dulu. Mulai dari membantu Indonesia membangun Monas, membantu merebut Irian Barat, dan tercatat, Uni Soviet pernah memberi bantuan militer kepada Indonesia senilai $600 juta atau kalau sekarang ya, setara sama 8,7 triliun rupiah. Bantuan itu dalam bentuk kapal penjelajah, destroyer, kapal selam, tank amfibi, dan pesawat tempur MiG. Makanya militer Indonesia bisa menjadi kuat. Diketahui ada lebih dari 100 pesawat tercanggih dan terbaik saat itu. Mulai dari 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat MiG-17, dan 10 pesawat supersonik MiG-19. Dengan kekuatan udara seperti ini gak heran jika Belanda belakangan sangat segan dengan NKRI. Dan hal ini tentu saja menjadi salah satu pendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Uni Soviet juga memberikan bantuan berupa 26 pesawat pembom jarak jauh Tu-16 Tupolev. Nah, pesawat ini juga yang menjadi kebanggaan paling utama karena merupakan pesawat pembom super yang pernah dimiliki Indonesia. Tak hanya bisa diandalkan sebagai pesawat bomber, tapi Tu-16 juga bisa multifungsi, mulai dari misi intelijen, patrol, dan sebagainya. Pada masa itu juga hanya ada 4 negara di dunia yang memiliki pesawat pembom ini, yakni Uni Soviet, Amerika, Inggris, dan Indonesia. Wow, kurang hebat apa coba? Tu-16 memiliki kecepatan jelajah yang mencapai 1050 km per jam dengan kemampuan jelajah hingga 7.200 km dan kemampuan terbang hingga ketinggian 12.800 km. Namun, kejayaannya tidak berlangsung lama karena pada tahun 1969 dan keluar dari armada Auri pada tahun 1970, semua unit Tu-16 tidak diterbangkan lagi. Penyebab cepatnya pesawat ini dimuseumkan karena masa kepresidenan Soekarno saat itu juga sudah berakhir. Sayang banget ya, padahal pesawat ini punya kemampuan istimewa yang mematikan. Nah, ada cerita yang menarik dari almarhum H. Sugianto saat masih hidup. Ia adalah awak pesawat Tupolev 16 Badger. Selama menjadi awak pesawat Tupolev 16, beliau mengaku sering menjalani misi rahasia untuk mengintai kondisi pasukan musuh di wilayah perbatasan. Baik itu perbatasan Indonesia-Australia maupun perbatasan Indonesia-Malaysia. Tak lama setelah dinyatakan lulus pendidikan TNI AU yang ditempuh selama 3 tahun, Sugianto pun ditugaskan di Ambon, bertepatan dengan pembubaran negara boneka buatan Belanda di Papua atau yang dikenal dengan Operasi Trikora pada tahun 1961. Pesawat yang dijuluki si beruang liar dari Soviet ini sengaja didatangkan untuk menyerang kapal induk Belanda, HRMS Karel Doorman. Dan memang sempat membuat Belanda jadi ketakutan. Iya, soalnya kapal Karel Doorman ini adalah kapal induk lambang supremasi militer Belanda di Irian Barat. TNI AU merencanakan untuk menenggelamkan kapal ini dengan menggunakan Tupolev Tu-16 yang dibekali misil AS-1 Canal. Tetapi rencana ini digagalkan karena gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Wah, langsung kena mental ya. Soalnya rudal AS-1 Canal ini seberat 600 kg adalah peluru kendali udara yang bisa menghantam sasaran dari jarak 100 km yang memang diperuntukkan menyerang kapal permukaan. Siapa yang gak takut coba?
Nah, kala itu Sugianto masih bertugas untuk menjaga pos stasiun radio sebagai penghubung informasi dari Papua ke Pangkalan Pusat. Setahun kemudian, ia pun ditugaskan untuk menimba ilmu menjadi air gunner untuk melakukan taktik perang udara dengan menggunakan pesawat tempur Tupolev Tu-16 Badger di Skuadron 42 Lanut Iswah Judi Magetan Sugianto. Kemudian menjalankan misi di berbagai wilayah konflik dan sejumlah misi pengawasan di wilayah perbatasan antara negara. Salah satu misi yang cukup menegangkan yang pernah ia jalani adalah saat terbang menyusup ke kawasan udara Christmas Island, kawasan Australia di Lautan Pasifik untuk melakukan pemotretan pangkalan militer. Perjalanan karirnya tidak selalu mulus. Beberapa kali ia juga mengalami kecelakaan bersama Tu-16 ini. Namun, ia bertekad jika menghadapi keadaan terburuk saat bertugas di dalam pesawat ini, ia lebih memilih hancur bersama pesawat yang diawakinya dibandingkan harus menggunakan kursi pelontar dan tertangkap. Wah, segitu cintanya ya sama pesawat ini. Bukan hanya Tupolev Tu-16 yang menjadi kekuatan utama Indonesia saat Trikora, namun juga ada kekuatan armada laut yaitu KRI Irian, kapal terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Bayangin aja, panjang KRI Irian yang dibuat 14 buah ini hampir memenuhi separuh panjang dermaga saat bersandar di perairan Surabaya. Dengan panjang tubuhnya sekitar 210 meter dan lebar 22 meter ini yang menjadi kapal terberat kala itu. Selain berbobot raksasa 16.640 ton dengan awak sebanyak 1.270 orang termasuk 60 perwira yang membuat KRI Irian ini spesial. Karena Uni Soviet yang memproduksinya tidak pernah sekalipun memberikan kapal sekuat ini pada bangsa lain. Hanya Indonesia yang diberikan. Gimana gak bikin Belanda langsung pengen buru-buru angkat kaki dari Indonesia saat itu? Soalnya diserang dengan kekuatan penuh dari laut dan udara sih. Sayang kondisi itu gak bertahan lama setelah peristiwa G20S di Indonesia. Saat kekuasaan pemerintahan praktis berada di tangan Jenderal Soeharto. Kapal ini pun dibiarkan terbengkalai di Surabaya, bahkan kadang-kadang digunakan sebagai penjara bagi lawan politik Soeharto. Yang lebih menyedihkan lagi, KRI Irian ini dilaporkan hilang dari armada laut Indonesia. Ada versi yang mengatakan kapal ini sebenarnya dijual ke Jepang. Ada juga yang bilang dibesituakan ke Taiwan karena sudah tidak lincah lagi dan suku cadang yang tidak tersedia. Sayang ya, gak ada yang tersisa untuk kita kenang. Selain itu, Indonesia juga pernah memiliki helikopter gila dengan kemampuan manuver baik yang bernama Mi-6. Ini merupakan helikopter terbesar di dunia kala itu. Helikopter yang dijuluki gajah terbang ini pernah dilibatkan dalam operasi militer selama konfrontasi dengan Malaysia atau yang dikenal dengan Operasi Dwi Kora. Helikopter ini adalah tipe kelas berat yang diberi tugas-tugas ekstrim seperti membawa satu kompi pasukan, mengangkat kendaraan tempur, hingga membawa logistik yang jumlahnya masif. Panjang badannya mencapai 41,74 meter dengan tinggi 9,86 meter, serta berat kosong 27.240 kg. Helikopter ini meraih banyak penghargaan di masanya, salah satunya rekor kecepatan 340 km per jam. Rekor ini bertahan hingga tahun 1989 dengan tinggi terbang maksimal 4.500 meter. Sayangnya, lagi-lagi akibat terjadinya G30S, hubungan antara Uni Soviet dan Indonesia mulai berjarak. Sehingga, pasokan suku cadang untuk Mi-6 pun terhenti. Akhirnya, helikopter raksasa ini harus dipensiunkan dengan terpaksa pada tahun 1968. Di masa Bung Karno, negara Indonesia juga mempunyai sekitar 12 kapal selam kelas Whiskey. Saat itu belum banyak negara yang memiliki kapal selam. Jadi hal itu juga yang membuat Indonesia cukup disegani. Kapal selam terkuat di Asia Tenggara ini juga berperan besar pada misi pembebasan Irian Barat. Karena mampu melesat dengan kecepatan tinggi, tetapi juga punya daya hancur yang mengerikan. Kapal selam ini memiliki panjang 76,6 meter, lebar 6,3 meter, kecepatan 18,3 knots di atas air, dan 13,5 knots di bawah air. Kapal ini membutuhkan 63 orang awak dan dilengkapi dengan banyak persenjataan torpedo. Sayangnya meski hebat, tapi malah dipensiunkan dini juga.